Apa judul khotbah kita hari ini Bapak Ibu? Pengangkatan atau rapture. Dan pengangkatan atau rapture ini dijelaskan, dikatakan, dituliskan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita nanti akan diangkat. Istilah pengangkatan ini dalam bahasa Inggris adalah rapture. Nah, perkataan rapture atau pengangkatan ini ternyata sudah dipakai sejak abad ke-17. Sejak masa Shakespeare, pujangga dari Inggris, Bapak Ibu. Dia memakai juga kata rapture. Tetapi dia memakai kata rapture untuk berpindah dari satu adegan ke adegan lain di dalam dramanya. Jadi bukan rapture pengangkatan istilahnya orang Kristen, Bapak Ibu. Tetapi bagi kita, rapture atau pengangkatan adalah setiap kita yang percaya kepada Yesus nanti akan diangkat di awan-awan untuk menyongsong Tuhan Yesus di kerajaan surga. Amin, Bapak Ibu. Ya, nanti kita semua akan diangkat, Bapak Ibu. Jangan khawatir saudara ada yang ketinggalan. Tidak. Nah, rapture, pengangkatan ini diajarkan oleh gereja sepanjang sejarah gereja. Kenapa? Karena sangat penting. Karena nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Bahkan juga pendeta-pendeta besar, ya, seperti Matthew Henry John Buist, ya, itu pada masa Shakespeare juga telah membahas, telah menyebutkan, telah mengkhotbahkan tentang pengangkatan ini. Sebab apa? Karena ini adalah suatu hal yang penting. Amin, Ibu. Bahkan juga pada masa Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang pengangkatan. Coba kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Stop dulu. Bukan sekedar tempat tinggal, tetapi dalam bahasa Inggrisnya disebut adalah mansion. Mansion artinya rumah besar. Jadi Tuhan Yesus akan menyediakan rumah besar bagi kita. Ya, lanjutkan lagi. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, inilah pengajaran tentang pengangkatan. Jadi Yesus naik ke surga, menyediakan tempat di surga, menyediakan mansion di surga, menyediakan rumah besar di surga. Dan kalau sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang menjemput kita. Dan pada saat penjemputan itulah kita diangkat di awan-awan bermain, supaya nanti kita akan terbang ke surga, akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Dan murid-muridnya orang Yahudi sangat mengerti tentang pengajaran ini, karena berdasarkan tradisi orang Yahudi, ketika mereka menikah, maka mempelai pria akan pergi sementara meninggalkan mempelai wanita untuk menyediakan rumah, untuk membeli rumah, supaya nanti dia akan tinggal bersama-sama dengan mempelai wanitanya di rumah tadi. Lalu kemudian apa? Setelah sudah ada rumahnya, maka mempelai pria akan datang menjemput mempelai wanita, tetapi dalam waktu yang tidak terduga. Bisa tengah malam, bisa pagi buta, bisa kapan saja, menjemput mempelai wanitanya. Dan itulah yang diajarkan oleh Yesus dalam Yohanes 14 tadi. Itulah sebabnya murid-muridnya sangat mengerti bahwa Yesus pergi sementara ke surga dan menyediakan tempat, menyediakan rumah, dan nanti akan kembali untuk menjemput setiap muridnya, setiap kita orang kepercaya, setiap kita orang Kristen, karena kita adalah mempelai Kristus. Amin, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya nanti kita akan diangkat ke surga, akan bersama-sama di surga bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, tentang orang Israel, bukan tentang gereja. Matius 24 sampai dengan Matius 25 itu adalah Yesus berbicara tentang akhir zaman. Tetapi banyak kali pendeta salah, banyak kali gereja salah. Mereka berpikir pengajaran tentang akhir zaman itu untuk gereja. Padahal sebenarnya pengajaran tentang akhir zaman itu bukan untuk gereja, tapi untuk orang Israel. Dan saudara juga harus perlu tahu, Injil Matius, siapa yang nulis, Bapak Ibu? Matius yang nulis. Dan Matius menulis Injil Matius untuk siapa ditujukan sebenarnya? Orang Yahudi. Itulah sebabnya konteksnya adalah konteks orang Yahudi. Karena itu orang Kristen harus pintar memilah-milah mana firman yang bisa dibaca, mana firman yang bisa dimanfaatkan, tapi mana yang bukan untuk gereja, tapi untuk orang Yahudi. Tapi nyatanya banyak orang Kristen, pokoknya dalam Alkitab itu semua untuk orang Kristen. Padahal tidak, saudara ibu. Saudara harus pintar-pintar memilah-milah mana untuk gereja, mana untuk orang Israel. Amin, Bapak Ibu. Hal dengan pengangkatan juga demikian. Ya, tentang akhir zaman juga demikian. Karena itulah ketika orang Kristen
Kristen membaca, asal membaca, langsung menerapkan dalam dirinya, maka orang Kristen berbicara tentang akhir zaman seringkali mengacu kepada Matius 24 dan Matius 25, dan hasilnya menjadi salah. Pak, apa buktinya Pak bahwa Matius 24 dan Matius 25 bukan untuk orang Kristen? Oke, saya buktikan. Ada dua bukti. Pertama, kita lihat dulu Matius 24 ayat 16. Setelah itu kita lihat ayat 20-nya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang Kristen tidak pernah disebut orang Yudea, tapi ini mengacu kepada orang Israel, bukan gereja, bukan orang Kristen. Jadi ini pengajaran bahwa nanti ada antikris, orang Israel harus pergi, harus melarikan diri. Supaya apa? Tidak mengalami antikris, tidak mengalami Jenderal Titus yang memimpin pasukannya mengepung, menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah. Itu Bapak. Jadi ini bukti pertama bahwa ini ditujukan kepada orang Yudea. Orang Kristen tidak pernah disebut orang Yudea. Lanjutkan lagi ayat 20, lanjut ayat 20 ya. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Nah, hari Sabat, orang Kristen tidak mengenal hari Sabat. Orang Kristen mengenal hari Minggu. Jadi tidak mengenal hari Sabat. Orang Israel itu yang mengenal hari Sabat. Bahkan mereka sangat ketat memelihara hari Sabat. Sehingga apa? Pada hari Sabat tidak boleh bepergian, tidak boleh memasak, tidak boleh menyulam, tidak boleh bahkan juga memetik bulir gandum. Pada saat murid-muridnya memetik bulir gandum pada hari Sabat, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi protes. Tuh, murid-murid kamu itu melanggar hari Sabat. Pada hari Sabat tidak boleh ngapa-ngapain, malah memetik bulir. Amin ya Ibu. Orang Kristen tidak mengenal hari Sabat. Jadi ini benar-benar menunjukkan apa? Bahwa Matius 24, Matius 25 itu bicara tentang orang Israel, bukan tentang gereja atau orang Kristen. Tapi nggak tahu gimana banyak pendeta salah menerapkan Matius 24 ayat 25 ini pada gereja, pada orang Kristen, sehingga hasilnya menjadi salah. Termasuk juga tentang antikris. Orang Kristen tidak akan pernah mengalami antikris. Kenapa? Orang Kristen sejak awal gereja juga sudah diperintahkan oleh Yesus, pada saat nanti pembinasa keji hadir, itulah antikris, kabur, pergi ke gunungan, pergi kepada gurun. Jadi tidak pernah mengalami antikris. Pada akhir zaman juga nanti muncul lagi antikris kedua kalinya. Orang Kristen tidak ada lagi di dunia ini, sudah diangkat semua naik ke surga. Sehingga orang Kristen sejak awal gereja tidak pernah mengalami antikris. Tapi orang Israel dua kali mengalami antikris. Coba kita lihat dulu ayatnya. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi antikris itu dialami oleh orang Israel dua kali. Pertama, pada tahun 70, pada saat itu Jenderal Titus memimpin tentara Romawi mengepung, menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah. Nanti juga pada akhir zaman hal yang sama akan terulang lagi Bapak Ibu. Dan itu juga sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Daniel. Tadi ayat kita lihat, Daniel menubuatkan dua hal tentang akhir zaman. Pertama, tentang masa. Ada 70 kali 7 masa yang terbagi atas 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, 1 kali 7 masa. Dan 1 kali 7 masa inilah masa antikris selama 7 tahun. Lalu juga Daniel mengartikan mimpi yang dilihat oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar melihat apa? Ada patung yang besar, besar sekali. Kepalanya terbuat dari emas tua, lengannya, dadanya terbuat dari perak, perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga, lalu pahanya terbuat dari besi, lalu kakinya terbuat dari besi dan tanah. Dan itulah gambaran tentang kerajaan-kerajaan yang akan muncul. Ya, berturut-turut. Mulai dari Babel, itulah kepala tadi yang buat dari emas tua. Lalu setelah kerajaan Babel, muncul lagi kerajaan yang baru. Kerajaan apa? Kerajaan Media Persia. Itulah lengan dan dada yang terbuat dari perak. Lalu setelah Media Persia muncul lagi kerajaan. Kerajaan apa? Yunani. Itulah perut dan pinggang. Itu terbuat dari tembaga. Lalu setelah kerajaan Yunani muncul kerajaan Romawi. Itulah paha yang dari besi, keras seperti besi. Lalu ini seakan-akan terputus sekitar 2000 tahun. Tapi nanti masih ada akan muncul lagi satu kerajaan. Dan itulah kerajaan yang dipimpin oleh Antikris, yang terbuat dari besi sebagian dan tanah sebagian. Apa artinya besi sebagian, tanah sebagian? Besi itu mengulang kembali dari paha tadi. Jadi nanti akan muncul kerajaan Romawi baru. Lalu tanah itu bicara tentang apa Pak? Itu adalah orang-orang
yang tidak pernah percaya kepada Yesus. Dan itu saudara lihat di media-media, kekuatan-kekuatan baru muncul, yang apa? Yang suka menggali kepala orang. Jadi itu nanti akan bersatu dengan Romawi baru, dan disitulah muncul antikris. Antikris yang benar-benar memimpin. Kalau antikris sebenarnya setiap masa selalu ada antikris. Bahkan juga sebenarnya sekarang juga ada antikris. Apa buktinya antikris? Ya mereka menolak Yesus kan. Tetangga saudara, sekitar saudara kan banyak antikris. Berapa ya Bu ya? Maksudnya adalah antikris yang benar-benar memimpin dunia. Nah itu nanti akan muncul ketika kita sudah diangkat. Jadi orang Kristen tidak pernah mengalami antikris sejak gereja mula-mula. Kenapa? Karena setiap kali muncul antikris, kita sudah diamankan oleh Tuhan. Kita disuruh pergi ke pegunungan, kepada gurun. Dan pada akhir zaman nanti juga, sebelum antikris muncul, semua orang Kristen akan diangkat, diselamatkan, dan kita nanti sudah bersama-sama di kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Nah pada saat kita sudah diangkat, orang-orang Yahudi melihat, benar juga ucapan tentang Yesus, benar juga tentang Mesias. Itulah sebabnya pada saat nanti kita diangkat, maka orang-orang Yahudi akan banyak bertobat, dan mereka akan menjadi penginjil-penginjil yang baru. Dan itulah yang dikatakan di dalam Wahyu, nanti ada 144.000 orang Yahudi yang dimeteraikan untuk menjadi penginjil-penginjil, untuk memberitakan tentang Injil kerajaan. Hai, kerajaan surga sudah dekat. Jadi mengulang kembali seperti gereja mula-mula, orang Yahudi kembali menginjil. Nah pada saat itulah orang Yahudi akan pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan kerajaan surga sudah dekat, kerajaan surga sudah dekat, kerajaan surga sudah dekat. Tetapi mereka mengalami banyak kesulitan. Kenapa? Pada saat itu antikris sudah berkuasa, terjadi kesusahan besar, tribulation, sehingga mereka menginjil penuh dengan kesulitan. Mereka kemudian terus memberitakan Injil kerajaan, dan pada saat seluruh dunia sudah mendengar, pada saat itulah nanti akhir dunia akan terjadi. Tapi saudara nggak perlu khawatir, karena setiap kita sudah ada di kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Pesta perkawinan anak domba lah, karena kita adalah mempelai Kristus. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Semua orang Kristen akan diangkat. Tidak ada tinggal sebagian diangkat. Tidak, semua orang Kristen diangkat. Tapi Pak, kenapa banyak pengajaran bahwa ada orang Kristen nanti sebagian diangkat, sebagian ditinggal? Karena mereka mengacu kepada Matius 24 dan juga Matius 25. Sekali lagi saya katakan, Matius 24, Matius 25 itu bukan untuk gereja, itu untuk orang Israel pada akhir zaman. Dan karena orang salah mengartikannya, menerapkan kepada gereja, itulah sebabnya pemahaman orang Kristen menjadi apa? Sebagian diangkat, sebagian tidak. Sebagian orang Kristen, mayoritas orang Kristen percaya tentang pengangkatan, tetapi juga percaya sebagian yang diangkat, sebagian tidak. Dan ini mengacu kepada Matius 24 ayat 40 sampai dengan 41. Pada waktu itu, waktu apa? Pengangkatan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini Matius berapa? 24. Tadi saya sudah buktikan, kita bukan orang Yudea, kita tidak mengenal tentang hari Sabat. Jadi Matius 24 ini bukan untuk kita. Lanjutkan lagi ayat berikutnya, 41-nya. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini bukan untuk orang Kristen, ini untuk orang Yahudi, untuk orang Israel pada akhir zaman. Pak, apa buktinya Pak? Apa ayatnya Pak? Bahwa semua orang Kristen akan diangkat, bahwa semua orang Kristen akan masuk surga. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia akan mengaruniakan anak yang tunggal. Allah mengaruniakan anak tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di mana Bapak Ibu? Di sorga. Kematian yang kekal di mana? Neraka. Dan orang Kristen adalah percaya Yesus. Itulah sebabnya semua orang Kristen pasti masuk surga. Dan masuk surga pada saat kapan? Semua kita diangkat. Amin Bapak Ibu. Karena itu jangan khawatir orang Kristen ada tertinggal. Amin. Pak, kalau demikian Pak, sama aja dong Pak, Kristen yang baik dengan Kristen yang jahat Pak, asal-asalan hidupnya Pak. Oh tidak, memang semua diangkat. Tetapi di surga nanti ada tingkatan-tingkatannya. Ada 3 tingkatan. Orang Kristen ruang Maha Kudus, orang Kristen ruang kudus, orang Kristen halaman. Nah disitulah nanti pembagiannya. Amin. Tapi semuanya diangkat, semuanya selamat. Amin. Lumayan daripada masuk neraka. Jadi semuanya diangkat. Tetapi nanti di surga dibagi atas 3 tingkatan. Pertama tadi apa? Orang Kristen ruang Maha Kudus. Yang kedua orang Kristen ruang kudus. Yang ketiga orang Kristen halaman. Orang Kristen yang asal-asalan hidupnya, yang tidak menjaga kekudusan, itulah di halaman. Jadi mereka percaya Yesus tapi tidak ngomong tentang kekudusan, maka tempatnya di halaman. Pak, kalau jatuh dosa gimana Pak? Ya saudara bandingkan aja ketika orang yang disalib di kanan Yesus. Orang yang disalib di kanan Yesus itu orang berdosa nggak Bapak Ibu? Oh sangat berdosa. Buktinya sampai dia dihukum mati, disalib. Benar Bapak Ibu? Tapi apa yang dia lakukan? Hanya berkata saja, Tuhan Yesus ingatlah akan aku jika engkau kembali sebagai raja. Lalu apa jawaban Yesus? Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di
Firdaus atau di halaman. Dan saya yakin saudara tidak sejahat orang di kanan salib Yesus. Ada saudara sampai sejahat itu sehingga layak hukum mati? Rasanya tidak. Saudara percaya Yesus? Oh pasti. Itulah sebabnya kalau orang di kanan saja demikian positif jahat sampai dihukum mati, apalagi kita yang sudah percaya Yesus dan tidak sejahat itu, pasti kita masuk surga. Amin ya Bu. Saudara bandingkan saja orang yang di kanan salib Yesus. Itulah sebabnya semua orang Kristen nanti akan masuk surga. Tapi di surga nanti dibagi atas 3 tingkatan. Nah, orang Kristen yang percaya Yesus tapi masih jatuh bangun dari dosa, di halaman tempatnya. Nanti ketemu dengan orang yang disalib di kanan Yesus. Di sini di halaman ini. Yang orang percaya Yesus tapi masih preman lontong, nah di sinilah tempatnya Bapak Ibu. Suka malah gitu orang di sini tempatnya. Ini percaya Yesus tapi tidak ngomong kekudusan, nggak ngomong segala macam kebaikan. Di sini tempat di halaman. Dan yang luar biasa lagi, yang ironis sekali, orang Kristen nanti, orang Kristen di halaman di surga justru yang paling banyak mayoritas. Sebesar apa Pak? Sebanyak apa Pak? 94,6% nanti orang Kristen di surga adalah orang Kristen halaman. Dari mana saya tahunya itu Pak persentasinya Pak? Dari pembangunan bait Allah yang dijelaskan di dalam Keluaran 25 sampai dengan 27. Pak, kenapa mengacunya kepada pembangunan bait Allah itu Pak yang dibuat oleh Musa? Karena sekarang kita adalah bait Allah yang sebenarnya. Jadi apa yang dikatakan di dalam Keluaran itu tentang kita. Sebagaimana bait Allah yang dibuat oleh Musa mayoritas paling besar adalah halaman, itulah nanti akan terjadi di bait Allah sebenarnya di surga, dan kita juga adalah bait Allah. Nanti paling banyak adalah orang Kristen halaman. Lalu yang masuk ruang kudus ini siapa Pak? Nah, ini yang menjaga kekudusan. Saudara tahu gabungan ruang kudus dan maha kudus ini hanya 5,4%. Jadi benar-benar kecil sekali dari orang yang ada di sini Bapak Ibu, orang Kristen. Haleluya Bapak Ibu. Dan mungkin salah satunya adalah kita. Kenapa Pak kita bisa masuk ruang kudus Pak? Karena untuk masuk ruang kudus kita harus kudus. Dan saudara kudus karena kita terima darah Yesus membasuh dosa kita. Amin ya Bu. Tapi banyak juga orang Kristen yang masih mencampur kekudusan oleh darah Yesus dengan perbuatan kudusnya. Itulah sebabnya kekudusannya tidak maksimal. Dan punya ciri juga di yang ruang kudus adalah ada minyak dan anggur, ada perjamuan kudus dan minyak urapan. Kenapa Pak? Karena kita kudus oleh darah Yesus pada saat perjamuan kudus. Oke Bapak Ibu ya. Tapi banyak orang Kristen mencampur kekudusan oleh darah Yesus dengan kekudusan perbuatan. Itulah sebabnya kekudusan tidak sempurna, tidak mutlak. Lalu apalagi cirinya lagi tentang minyak. Kenapa Pak ciri minyak ada di ruang kudus Pak? Karena sejak zaman perjanjian lama yang boleh masuk ruang kudus hanya imam, dan imam hanya ditakbiskan dengan minyak. Ada ciri pengurapan, dan puji Tuhan kita punya pengurapan minyak. Itulah sebabnya nanti ya sebagian kita mungkin ada di ruang kudus. Pak, kalau di ruang kudus bagaimana Pak? Nah, itulah orang yang benar-benar hidup dalam anugerah, yang mengandalkan kekudusan oleh darah Yesus saja, tidak mencampur dengan kekudusan oleh perbuatan dia. Dan itulah kekudusan mutlak. Karena oleh darah Yesuslah kita menjadi kudus, maha kudus, sehingga kita layak masuk ruang maha kudus. Amin ya Ibu. Tapi kalau kekudusan kita masih mencampur dengan perbuatan kita, saudara tidak benar-benar kudus. Karena di dalam Yesaya 64 ayat 6 juga dikatakan, kesalehan kita, kekudusan kita seperti kain kotor. Jadi saudara mencampur kekudusan oleh darah Yesus dengan perbuatan saudara, maka saudara tidak akan pernah menjadi maha kudus. Amin. Karena itulah bagi kita hari ini, kalau saudara nanti ingin bersama-sama di ruang maha kudus, pastikan setiap kita adalah mengandalkan kekudusan oleh darah Yesus saja. Amin Bapak Ibu. Dan satu lagi tadi yang membuat orang Kristen berkata sebagian diangkat, sebagian tinggal adalah 5 garis bijaksana dan 5 garis bodoh. Banyak kali juga orang menafsirkan adalah 5 garis bijaksana adalah orang Kristen, sedangkan juga 5 garis bodoh adalah juga orang Kristen. Orang Kristen yang bijaksana adalah yang naik ke surga, yang bodoh ditinggal juga. Padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. 5 garis bijaksana dan 5 garis bodoh, yang membedakan itu apa mereka menjadi bijak atau bodoh? Minyak. Adanya minyak atau tidak. Kalau baca nanti di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 4. Yang membedakan garis bijaksana dengan garis bodoh hanya minyak. Ada minyak atau tidak. Bukan ngomong tentang cadangan minyak. Tidak ada kata cadangan di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 4. Tidak ada kata cadangan. Jadi yang membedakan sungguh-sungguh adalah adanya minyak atau tidak. Dan minyak ini bicara apa? Pengurapan Roh Kudus. Dan pengurapan Roh Kudus ini hanya ada pada orang Kristen. Kenapa hanya ada pada orang Kristen? Karena kita percaya Yesus, maka darah Yesus membasuh dosa kita, sehingga kita menjadi maha kudus, dan Roh Kudus turun dan memberikan pengurapan bagi kita. Sedangkan orang Israel, mereka tidak percaya Yesus. Itulah sebabnya darah Yesus tidak menguduskan mereka, dan mereka tidak punya pengurapan. Mereka tidak punya ciri minyak. Itulah sebabnya mereka akan ditinggal kebanyakan. Amin ya Ibu. Amin. Karena itulah bagi setiap kita hari ini 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh, hanya dibedakan ada minyak atau tidak. Berbicara tentang pengurapan Roh Kudus, dan setiap kita punya pengurapan Roh Kudus. Kita garis bijaksana, dan kita nanti akan diangkat ke surga. Amin ya Ibu. Pak, 5 garis bodoh juga menunggu mempelai Pak. Jadi bukan hanya orang Kristen saja menunggu mempelai Bapak Ibu, orang Israel juga menunggu mempelai. Tetapi kita menunggu mempelai Yesus datang kedua kalinya, sedangkan orang Yahudi datang pertama kali.
Jadi sama-sama nunggu. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, saudara jangan khawatir ada tertinggal, tapi setiap kita nanti akan di surga. Tapi di surga nanti ada tingkatan-tingkatannya. Andalkan hanya dari Yesus saja, untuk setiap kita nanti bisa bersama-sama di ruang Maha Kudus. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama, paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.